Bertemu lagi dengan saya Sabda Aprila. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang statistik, deskriptif, lalu uji hipotesis dan yang lain-lain menggunakan aplikasi SPSS untuk yang mana di sini untuk memudahkan kita menghitung total respon kita atau pengaruh dari variabel X kita terhadap variabel Y. Jadi tonton sampai habis dan kita watching ya. Stay tune. Perkenalkan, nama saya Sabda Aprila. Di sini kita akan menjelaskan sedikit ya tentang apa itu pengerjaan statistik dengan menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama, pastinya kita akan menggunakan statistik deskriptif. Lalu untuk yang kedua, kita menggunakan uji validitas menggunakan korelasi persen product moment, dan yang ketiga uji reliabilitas yang mana kita di sini menggunakan convex alpha. Lalu yang keempat adalah uji asumsi klasik. Di sini kita juga menggunakan normalitas probability plot dan normalitas Kolmogorov-Smirnov. Dan yang terakhir ada uji hipotesis, yang mana uji hipotesis ini kita menggunakan yang pertama analisis regresi linear berganda, lalu yang kedua uji simultan F, dan yang ketiga uji koefisien determinasi, lalu yang keempat uji parsial T. Oke teman-teman, untuk yang pertama kita harus mempunyai data mentah dulu ya teman-teman. Kita harus memiliki data dari responden kita, yang mana di sini responden saya ada 91 responden totalnya. Total ada 91 responden. Nah teman-teman harus wajib memiliki data ini ya jika ingin menginput ke aplikasi SPSS atau untuk mengaplikasikannya ke dalam statistik deskriptif atau uji hipotesis atau yang lain. Teman-teman harus memiliki data ini terlebih dahulu agar kita bisa mengaplikasikan di SPSS. Oke, kita langsung saja. Sebelumnya saya jelaskan dahulu ya untuk variabel saya. Dari variabel yang pertama adalah variabel X1 adalah makanan instan, variabel X2 adalah pengawet buatan, variabel X3 adalah pewarna buatan, dan variabel Y-nya adalah tingkat kesehatan. Oke, di sini saya memiliki tiga variabel dari si variabel X ya, variabel X1, X2, dan X3. Nah, jika teman-teman mempunyai variabel X-nya itu ada 4, teman-teman boleh tambahin kolom di sini nanti variabel X1, X2, X3, dan X4. Oke, jadi seperti itu. Karena di sini saya memiliki tiga variabel, maka variabel X1, variabel X2, variabel X1, lalu variabel X1. Nah, X1 di sini adalah jumlah dari variabel X kita. Lalu untuk variabel yang X2, X2.1, X2.2, X2.3. Nah, kita di sini juga untuk X2-nya adalah jumlah dari keseluruhan ini. 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 15 hingga sampai bawah nanti sampai seterusnya. Lalu X3.1, X3.2, dan X3.3 masih sama, X3-nya adalah jumlah dari keseluruhan data X3. Lalu untuk Y1.1, Y1.2, Y1.3, dan sama lagi Y1 hasilnya dari penjumlahan variabel Y1 dan Y2 dan Y3. Ini per baris ini ya, jadi 5 tambah 5 tambah 5 15, 5 tambah 5 tambah 2 12, dan seterusnya nanti. Oke, kita langsung saja ke aplikasi SPSS ya teman-teman. Untuk ke aplikasi SPSS nya kita buat datanya. Nah, gambarnya seperti ini. Akan ada data view dan variable view. Data view dan variable view. Oke, yang pertama kita tulis dulu ya di sini. Kalau variabel kita ada 3 berarti seperti tadi. Ini ya. X1.1, X1.2, X1.3, lalu X1. Penulisannya seperti itu. Seperti ini.
x1.1 enter, x1.2 enter, x1.3 lalu x1. Lalu selanjutnya lanjut ke x2.1, x2.2, x2.3, lalu x2 walaupun jumlahnya ya, lalu x3.1, x3.2, x3.3, x3. Lalu setelah itu untuk variabel y nya y1, y2, y3, lalu y. Oke, nanti penjelasannya seperti ini ya teman-teman. Jika teman-teman mempunyai variabel x nya itu ada 4, jadi teman-teman ya tinggal tambahin saja x4.1, x4.2, x4.3, x4.4, x4. Jadi seperti itu ya teman-teman, tinggal menambah saja nanti. Oke, setelah itu, setelah kita rasa sudah mengisi seperti ini, kita pastikan untuk yang pertama adalah type di sini harus numerik ya teman-teman, karena untuk type di sini harus numerik karena nanti akan bersifat angka, yang mana angka tersebut adalah harus numerik. Oke, selanjutnya setelah kita memastikan semuanya ini numerik, oke, fix. Dan yang selanjutnya adalah values. Nah, untuk values di sini setelah kita ketik di sini akan muncul tanda titik 3 seperti ini ya teman-teman. Tanda titik 3 ini kita klik, lalu nah di sini tujuannya untuk apa? Di sini tujuannya untuk menjabarkan variabel kita atau jawaban-jawaban kita ya teman-teman, yang seperti sangat tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Oke, untuk simbol yang nomor 1 adalah sangat tidak setuju. Oke, setelah kita tulis seperti ini, kita add. Kita tahu ya. Lalu lanjut lagi untuk yang simbol kedua, berarti tidak setuju. Lalu masih sama, kita add. Lalu yang ketiga di sini netral. Sudah, lalu kita add lagi. Untuk yang keempat setuju, dan yang kelima sangat setuju. Oke, kita add. Oke, mungkin sudah dirasa ya seperti ini, sangat setuju. Jadi kalau kalian masih bingung ini maksudnya apa, jadi ini maksudnya kita lihat data mentah lagi teman-teman. Nah, di data mentah ini kan ada 5 apa sih 5 ini? 5 ini berarti apa? Berarti 5 artinya tandanya adalah sangat setuju. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, setelah dirasa cukup seperti ini, kalau mungkin teman-teman hanya pernyataannya 4 ya tidak apa-apa, pernyataannya ditulis 4, tapi di sini saya mempunyai 5 pernyataan. Setelah kita mendapatkan hasil seperti ini, lalu kita klik OK. Nah, klik OK, lalu kita copy, ke bawahnya ya, ke bawahnya lagi. Pokoknya kita copy semuanya teman-teman, kita copy semuanya kecuali si variabel x1, x2, x3, dan si y. Oke, ini ada variabel x1, bisa kelihatan ya garisnya. Jadi kita loncati, kita isi apa kak? Gak usah diisi. Konversi, kita paste, loncati, paste, loncati, paste, dan paste. Nah, nanti jadinya seperti ini teman-teman. Jadi seperti ini. Nah, ini di copy, ini tidak perlu di copy karena ini adalah variabel x1, ini juga x2, x3, dan y. Seperti ini. Lalu setelah kita melakukan langkah yang ada di values ini, kita masuk ke measure. Oke, tulisan Mia sore ini. Bagaimana pengejaannya benar ya? Untuk measure ini juga ada pilihannya.
Nah, di pilihan ini kita pilih ordinal. Setelah kita klik ordinal di mixer ini ya teman-teman, kita copy, lalu kita jadikan semua ordinal. Nah, seperti ini. Tetapi masih sama seperti yang ini ya, tapi kan ini kan berbentuk simbol ordinal. Nah, di sini kita klik, kita ganti scale. Di variabel X1 kita ganti scale, variabel X2 kita ganti scale, lalu variabel X3 kita ganti scale, dan variabel Y-nya kita ganti scale. Oke, jadi seperti ini kira-kira teman-teman gambarannya. Gambarnya bakalan seperti ini. Harus ingat-ingat ya teman-teman. Jadi yang original itu cuma X1, X1.1, X1.2, X1.3, kecuali yang si X1. Oke, selanjutnya setelah kita sudah mengerjakan sisi yang bagian ini, kita lanjut ke data view. Oke, sudah kita lihat ya teman-teman di data view-nya seperti apa. Oke, setelah kita lihat di data view-nya seperti ini. Oke teman-teman, selanjutnya adalah kita kembali ke data mentah ya, kembali ke data mentah, yang mana data mentah ini akan kita input ke data view yang ada di SPSS seperti ini. Nanti teman-teman kopinya cuma dari ini ya, cuma dari hasilnya doang, cuma dari angka 5 bukan dari nomornya. Oke, dari sini teman-teman bisa blok sampai seluruhnya, lalu teman-teman copy. Nah, setelah teman-teman copy, teman-teman langsung Ctrl V. Setelah Ctrl V saja, teman-teman Ctrl V taruh di sini. Nanti hasilnya akan seperti ini. Ya, kita coba di file, new file. Nah, yang mana nanti datanya akan seperti ini. Nah, oke, nanti akan datanya seperti ini teman-teman. Setelah teman-teman Ctrl V tadi, Ctrl V, tapi ini kan belum saya kasih ya, variabel V-nya kan belum tertulis. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, setelah ini kita akan menjalankan pengerjaan statistik deskriptif menggunakan SPSS ini ya teman-teman. Oke, setelah kita rasa semua data sudah terkumpul, kita klik analyze, lalu kita pilih deskriptif statistik, dan kita di sini pilih frequency. Nah, setelah kita pilih frequency, nah nanti teman-teman pilih yang data ordinal saja teman-teman, yang bentuknya seperti diagram ini. Teman-teman pilih yang ini. Nah, yang bentuknya seperti garis ini, yang mana tersebut meliputi X1, X2, X3, dan Y, variabel Y, teman-teman tidak usah pilih. Jadi di input yang ini saja, yang berbentuk data ordinal, yang mana itu mencakup X1.1 hingga ke Y3. Oke, setelah ini, setelah kita lakukan itu, kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK, di sini kita akan dimunculkan ke Windows baru teman-teman. Kita akan dimunculkan ke Windows baru atau ke tampilan baru. Nah, seperti ini. Jika teman-teman ingin mengetahui berapa orang sih yang di X1.1 itu mengatakan sangat tidak setuju. Nah, di sini teman-teman tidak ada. Untuk frekuensi itu adalah total banyak respondennya yang mengucapkan sangat tidak setuju atau yang memilih sangat tidak setuju ada 6 orang. Persennya ada 6,6. Nah, untuk semua ini sudah pas ya sampai ke Y3. Nah, untuk semua ini akan diinput wajib ya teman-teman ke Word.
Nah, teman-teman input ke tabel yang ada di Excel juga tidak apa-apa, seperti ini kurang lebih. Nah, 26 ini adalah total responden yang memilih sangat setuju di X1.1. Begitu juga dengan yang setuju, ini 36 orang yang memilih. Presentasinya 28,6%. Nah, untuk presentasinya kita pilih yang ada di ini persen. Nah, tadi kan 26, berarti presentasinya 28,6%. Kita jadikan persen. Lalu untuk yang setuju mengatakan 36 orang, yang persennya 39,6%. Jadi seperti itu. Lalu kita kembali lagi ke Word. Lalu setelah kita rasa kita sudah mengisi semuanya, teman-teman, kita sudah mengisi semuanya, lalu kita tinggal menjumlahkannya. Kita tinggal menjumlahkannya untuk sangat setuju ada berapa orang di X1 ini. Nah, seperti itu. Ini masih tabel X1 ya, teman-teman. Teman-teman juga harus perlu juga menginput yang X2.1, X2.2 sampai ke X3. Oke, setelah statistik deskriptif telah kita laksanakan, kita lanjut ke uji validitas. Uji validitas menggunakan korelasi person product moment. Oke, ini dari data inputan yang tadi. Nah, di sini uji validitas menggunakan korelasi person product moment, yang mana menggunakan korelasi person product moment ini nanti inputannya seperti ini, nanti tabelnya seperti ini, teman-teman. Nanti kita harus mencari R hitungnya berapa, lalu R tabelnya juga berapa. Nah, seperti itu kurang lebih. Maaf. Tadi ya, saya rapikan sebentar ini. Nah, seperti ini, teman-teman. Untuk item pertanyaannya X1.1 sampai ke Y1.3. Langsung saja kita ke aplikasi SPSS-nya untuk mencari cara bagaimana cara kita mengerjakan yang si uji validitas menggunakan korelasi product moment. Kita masih ke analyze, kita klik analyze, tapi di sini kita klik correlator. Kenapa korelasi? Correlate, lalu kita klik di variate. Setelah kita klik di variate, ini kita pilihnya nggak seperti yang di uji statistik deskriptif ya, teman-teman, karena di sini harus satu persatu, satu tahap, 1.1, X2.2, dan X3.3, X1.3, maaf, lalu X1. Di sini X1 nya tetap dimasukkan ya, teman-teman. Lalu setelah itu kita cek lagi di person ini apakah sudah tercentang. Nah, di sini sudah tercentang ya, person tercentang. Lalu totalnya juga harus diisi juga. Nah, ini udah keisi. Lalu kita tinggal klik OK. Kita klik OK. Apa hasilnya? Nah, di sini sudah ada hasilnya. Correlation, di sini ada correlation. Person correlationnya 0,746, 0,541, 0,865, ya seperti itu. Nanti yang kita gunakan adalah yang paling kanan ini, yang si barisannya si X1 0,865 persen korelasinya, dan untuk signifikansinya adalah 0,00, signifikansinya 0,00 semua ya, teman-teman. Lalu tinggal kita input. Nah, kita lihat di sini R hitungnya. Jadi X1 tadi tersebut adalah hasil dari R hitung kita 0,85. Lalu nah, untuk mencari R tabelnya, kita sudah ada datanya, tinggal kita di sini. Nah, untuk R tabelnya adalah yang berwarna 0,349 ini. Ini adalah untuk R tabelnya. Nah, setelah kita rasa cukup, kita sudah menemukan R tabelnya.
tinggal kita input ke tabel tadi teman-teman. Mari. Oke teman-teman, selanjutnya adalah kita menghitung dari CR tabelnya. Nah, untuk CR tabelnya ini kita cari di tabel Excel. Oke teman-teman, banyak asap di sini. Nah, untuk mencari R tabelnya, teman-teman harus tahu ya, di sini ada rumusnya. Untuk mencari R tabel sama dengan DF sama dengan N kurangi 2, yang mana N ini adalah jumlah responden atau jumlah sampel kita. Jumlah sampel kita senilai berapa? Ya, senilai 91. 91 kurangi 2, yap, 89. Jadi kita cari di sini yang warna kuning. 89 ada di mana? Nah, untuk 89 kita menemukan R tabelnya adalah 0,208. Kita menemukan 0,208. Oke, jadi kita lihat di sini. Lihat 0,208. Jadi untuk 0,208 ini dengan membandingkan 0,85, 805 hingga seterusnya, kita bisa mengambil kesimpulan atau kondisi dari antara R tabel dan R hitung. Untuk semuanya berarti R hitung itu lebih besar daripada si R tabel. Oke, maaf teman-teman, di sini ada kesalahan. Oke teman-teman, maaf tadi masih ada kesalahan dan sudah saya benarkan. Nah, di sini kita kembali lagi untuk R hitung dan R tabelnya. Kita bisa lihat di sini kesimpulannya adalah R hitung ini ternyata lebih besar nilainya daripada si R tabel. Oke, bisa teman-teman lihat semuanya ya. Jadi di sini kesimpulannya bisa kita ambil R hitung lebih besar daripada R tabel. Lalu bagaimana kesimpulan itu? Tadi di sini kan ada tulisannya valid ya. Nah, bagaimana itu bisa disebut valid? Bisa dikatakan valid jika R hitung lebih besar daripada R tabel. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau R hitungnya itu lebih kecil daripada R tabel berarti tidak valid. Jika valid, maka R hitung itu lebih besar daripada si R tabel. Oke, setelah uji validitas ini selesai, uji validitas menggunakan korelasi persen product moment. Lalu untuk yang ketiga adalah uji reliabilitas menggunakan Cronbach alpha. Oke, kita langsung saja. Sebelumnya untuk data inputnya nanti gambarnya seperti ini ya teman-teman. Ini variabel makanan instan. Kita urutkan dari X1 adalah makanan instan, X2 adalah pengawet buatan, X3 adalah pewarna buatan, dan variabel ini adalah tingkat kesehatan. Oke, lalu kita cari di sini. Kita bisa mulai pengerjaannya dengan SPSS. Sudah berada di halaman SPSS. Setelah ini, setelah kita mengerjakan dua ujian sebelumnya, selanjutnya kita akan mengerjakan di uji reliabilitas menggunakan Cronbach alpha. Oke, kita kembali ke SPSS. Pertama, kita klik lagi analyze, lalu kita pilih scale SCALE ini, lalu kita pilih reliability analysis. Oke, nah di sini kita klik X1.1, X1.2, X1.3 tanpa memasukkan si X1 ya teman-teman. Lalu alfanya masih kita harus pilih alfa juga. Lalu setelah itu kita oke. Nah, seperti ini ya teman-teman. Hasilnya akan seperti ini. Ini dari si X1, yang mana si X1 adalah makanan instan. Jadi makanan instan Cronbach alfanya atau alfanya adalah 0,840. Nah, di sini di depan ini ada titik karena sebelumnya berarti ada 0. Tapi jika di aplikasi SPSS
itu nolnya itu tidak ditampakkan ya teman-teman. Jika itu berupa desimal 0, berapa 0, berapa, maka nolnya tidak ditampakkan tapi langsung ke titik. Oke, jadi langsung saja kita ke Word lagi, kita kembali ke Word. Nah di sini 0,84 0,84. Nah ini 0,840 ya teman-teman. Lalu untuk pengawet buatan masih sama caranya seperti tadi. Kita klik analyze, lalu kita pilih scale, kita pilih reliability analysis, lalu kita pilih yang kita masukkan dulu ini, kita kembalikan ya ke tempat asalnya, lalu kita pilih yang X2.1, X2.2, X2.3. Oke, tanpa si X2 ya. Lalu kita oke. Nah, dari si X2 atau si pengawet buatan kita menemukan di sini 0,831. Lalu kita cek ya, apakah benar? Tuh, alamannya adalah 0,8031. Lalu selanjutnya adalah untuk warna buatan. Warna buatan adalah X3. X3 nya kita cari lagi dan caranya masih sama seperti tadi. Analyze, scale, reliability analysis, kita kembalikan dulu ke tempatnya biar bisa tidur. Lalu X2.2, nah di sini kita ke X3, X3.1, X3.2, X3.3. Kita oke. Nah, kita menemukan lagi form batch alpanya adalah 0,851. Kita cek benar 0,851 warna buatannya. Dan yang terakhir untuk tingkat kesehatan, yang mana tingkat kesehatan ini adalah variabel G. Oke, dari variabel G kita cari lagi analyze, lalu kita klik scale reliability analyze, kita kembalikan dulu, lalu kita klik yang si Y1, Y2, Y3 tanpa si variabelnya. Oke, Y3, lalu kita klik OK. Nah, untuk si J variabelnya adalah kita menemukan 0,948. 0,948, kita cek. Nah, di sini 0,948. Oke, selanjutnya kita masih ke uji reliabilitas ya teman-teman, yang mana keterangannya di sini adalah reliable. Dikatakan reliable adalah dikarenakan di sini sudah saya ringkas karena nilai alpha pada convex alpha ini lebih besar daripada nilai 0,06. Nah, kita bisa lihat di sini ya, 0,06 dibandingkan 0,840, apakah itu lebih besar 0,60 0,06 ya, masih besaran 0,840. Jadi di sini reliable. Begitu juga dengan pengawet buatan, warna buatan, dekat kesehatan. Di sini semuanya menjadi reliable. Jadi sudah selesai uji reliabilitas kita. Lalu yang selanjutnya masih ada uji asumsi klasik menggunakan normalitas, probability plot, dan normalitas Kolmogorov-Smirnov. Yang mana datanya seperti ini ya, berbentuk titik-titik yang menghubungkan ke, bukan menghubungkan ya, tapi lebih ke sekitar garis diagonal. Jadi normalitas probability plot ini sama seperti yang saya katakan, datanya berbentuk seperti ini, yang mana data tersebut diambilnya dengan cara jika titik-titik tersebut tersebar dekat dengan garis diagonal atau di sekitar garis diagonal, maka garis tersebut atau data tersebut dikatakan normal. Namun sebaliknya, jika titik-titik tersebar itu tidak di sekitar garis atau tidak dekat dengan garis, maka data tersebut tidak dikatakan tidak normal. Jadi langsung saja kita ke SPSS. Nah, kita ke SPSS, lalu kita klik analyze lagi,
Tapi di sini kita memilih yang regression. Oke, kita memilih yang regression, lalu kita pilih yang linear. Nah, di sini sudah tertulis ya untuk variabel dependennya y, variabel ini adalah variabel independen ya aslinya tadi. Untuk variabel independennya di sini yang blok 1 ini kita klik yang variabel x, yang mana variabel x1, x2 dan x3. Lalu setelah itu kita klik plots teman-teman. Setelah kita klik plots, nah kita jangan lupa centang normal probability plot. Lalu kita continue. Maaf tadi hampir saya silang. Lalu setelah kita continue, setelah kita sudah semua ya, lalu kita oke. Nah seperti ini akan muncul seperti ini teman-teman. Nah chartnya ini adalah titik-titik kita seperti ini. Nah sama di Nova. Nah ini untuk ini semua nanti bisa kita gunakan di uji selanjutnya teman-teman. Jadi untuk uji selanjutnya kita tidak perlu terlalu susah payah, kita hanya mengambil nilai-nilai dari uji ini. Oke, jadi untuk selanjutnya kita ke uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Kolmogorov-Smirnov yang mana yang membedakannya dari si uji normalitas probability plot ini, datanya masih sama teman-teman, masih berbentuk titik-titik, tetapi jika nilai signifikansi, nah nilai signifikansi nanti ada di tabel itu lebih besar daripada 0,5, maka data bersifat atau berdistribusi normal. Jika nilai signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05 atau 0,05 ini lebih besar daripada nilai signifikansi, maka data tidak berdistribusi atau bersifat normal. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, setelah saya jelaskan yang tadi, kita akan langsung ke aplikasi SPSS ya. Kita langsung ke SPSS. Masih seperti yang tadi, kita klik analyze, kita klik regression, lalu kita klik linear. Masih seperti ini teman-teman, tidak usah dirubah. Independennya y, independennya x1, x2 dan x3. Lalu kita di sini klik save. Oke, saya ulangi lagi. Independennya kita tetap y ya, dan blok 1 atau independennya ini x1, x2 dan x3. Kita pilih save. Setelah kita pilih save, nah di sini kan ada beberapa yang harus centang, banyak banget ya. Nah di sini di residuals cukup kita centang satu, understandarize ya, kita centang satu yang cuman understandarize. Habis itu kita continue. Oke, setelah kita continue kita oke. Nah hasilnya akan seperti ini. Lalu kita kembali lagi ke aplikasi SPSS, kita klik analyze, kita klik non-parametric test, ini non-parametric test, lalu kita klik legacy dialogs. Setelah kita mengklik legacy dialogs, kita akan dihadapkan dengan beberapa pilihan, yang mana kita di sini memilih one sample KS. Nah, untuk one sample KS kita di sini memasukkan yang unstandardized. Cuman yang unstandardized ya. Lalu jangan lupa di sini kita lihat lagi normalnya diklik atau dicentang, lalu kita klik OK. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, nanti akan sudah ada ini one sample Kolmogorov-Smirnov testnya. Nah, untuk one sample Kolmogorov-Smirnovnya tadi kan kita menghubungkan atau membandingkan antara signifikansi si one sample Kolmogorov ini dengan 0,05 ya. Nah, kita di sini memiliki signifikansi 0,000.
Jadi signifikansi di sini kita adalah 0,00 teman. Berarti berarti nilai pada normalitas Kolmogorov-Smirnovnya kita adalah tidak berdistribusi atau bersifat normal. Jadi seperti itu. Karena apa? Karena nilai signifikansinya kita kecil, bahkan itu cuma senilai 0,0000, yang mana itu lebih kecil daripada alfanya sendiri, yaitu 0,05. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, kembali lagi kita ke uji hipotesis ya teman-teman. Setelah kita mengerjakan uji-ujian di atas, kita akhirnya sampai ke ujian terakhir, yaitu uji hipotesis. Tapi di dalam uji hipotesis juga terdapat analisis regresi linear berganda, lalu uji simultan F, uji koefisien determinasi, dan uji parsial P. Dimana yang pertama akan kita bahas di sini adalah uji hipotesis. Dari uji hipotesis sendiri langsung kita ke SPSS yang di atas, lalu kita klik analyze. Setelah kita klik analyze, kita klik regression, lalu kita klik linear, lalu masih sama ya, depannya Y, depannya X1, X2, X3, lalu klik OK. Oke. Ini hasilnya sama seperti yang di atas tadi ya teman-teman, yang uji sebelumnya. Nah ini seperti ini. Nah untuk yang uji apa tadi, analisis regresi linear berganda, kita mengambil dari si koefisiennya. Nah kita ambil dari koefisiennya, yang mana si koefisiennya ini adalah rumusnya dengan Y sama dengan A tambah B1 tambah A plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3. Jika teman-teman mempunyai variabel sampai X4 ya, jadi langsung sampai ke B4 X4, tinggal ditambah itu. Lalu kita tinggal cari yang A ini apa. Yang A ini adalah 1,636. Berarti yang A ini adalah si yang di konstan ini, 1,636. Lalu untuk B1X1 nya adalah min 0,043. Ini bisa dilihat min 0,043. Lalu plus B2X2 0,717, betul. Lalu untuk yang B3X3 berarti 0,259. Oke, sini kita sudah menemukan ya. Oke, kita beri penerangan lagi atau beri penjelasan lagi bahwa X1 di sini adalah makanan instan, X2 adalah pengawet buatan, X3 adalah pewarna buatan, dan untuk Y-nya adalah tingkat kesehatan. Oke, selanjutnya setelah kita menemukan dari analisis regresi linear berganda, kita langsung lanjut ke uji simultan F teman-teman. Di sini di uji simultan F kita bisa ditampilkan di ANOVA ini ya, dengan ANOVA. Nah kita ke SPSS tadi, lalu kita cari yang ANOVA ini. Sip, ini sudah yang ANOVA. Kita sudah menemukan yang ANOVA. Yang mana di sini kita akan membandingkan antara F hitung dan F tabel. Tapi sebelum membandingkan tersebut, kita harus menemukan F hitungnya dulu. Di sini F hitungnya kita bisa lihat bahwa F hitungnya dari ANOVA ini atau uji simultan F adalah 42,581. Oke, jadi kita tulis di sini 42,581, dan F tabelnya berapa? Nah, F tabelnya untuk rumusnya adalah DF1 dalam kurung 4 min 1 sama dengan 3
tutup kurung df2 91 min 4 sama dengan 87, tutup kurung sama dengan 2,71. Oke. Nah, 4 ini adalah apa? 4 ini adalah jumlah variabel kita ya, dimana variabel saya adalah 4 ini 1, 2, 3, 4, dan untuk ini satunya dari rumusnya ya 1. Lalu untuk 91 sendiri adalah total responden kita teman-teman, total responden kita, atau kalau diistilahkan adalah N. Lalu untuk 4 ini adalah jumlah sama jumlah variabel kita, yang mana di sini ada 1, 2, 3, 4. Berarti 4 min 1 atau 4 kurangi 1 sama dengan 3. Lalu untuk 91 kurangi 4 adalah 87. Jadi kita di sini akan menemukan F tabel kita adalah 2,71. Oke. Jadi di sini untuk F hitungnya teman-teman, F hitung kita itu lebih besar dari F tabel. F hitung kita, mana F hitung kita di sini sebesar 42,581, itu lebih besar daripada F tabelnya, yang mana F tabelnya ini berjumlah 2,71. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa HO itu ditolak dan H1 diterima. Maka bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya adalah terdapat pengaruh makanan instan, pengawet buatan, dan pewarna buatan terhadap tingkat kesehatan secara simultan. Jadi jika memang F hitung itu diterima atau F hitung itu lebih besar, maka kesimpulannya adalah H0 ditolak dan H1 diterima. Kalau H0 ditolak berbunyi tidak terdapat pengaruh makanan instan, pengawet buatan, dan pewarna buatan terhadap tingkat kesehatan secara simultan. Oke, selanjutnya teman-teman, kita masuk ke uji simultan F. Kita masuk ke uji koefisien determinasi, yang mana uji koefisien determinasi ini diambil dari namanya model summary. Bisa kita lihat di SPSS ya teman-teman, ini model summary. Nah, ini model summary. Nanti kita akan ambil dari R-square-nya, karena R-square ini sama dengan koefisien determinasi atau R-square. Nah, setelah kita menemukan R-square-nya, kita masukkan di dalam rumus. R-square sama dengan di sini 0,595. Jangan salah tangkap ya, ini ada titik, berarti di sebelumnya ada 0. 0,595 dikalikan 100, 100%. Jadi rumusnya itu R-square dikali 100%, di mana hasilnya adalah 59,5%. Jadi kita bisa menarik kesimpulannya, sebesar 59,5% variabel bebas memberikan pengaruh terhadap variabel terikat tingkat kesehatan, sedangkan 40,5% dipengaruhi oleh variabel yang lain yang mana tidak terdapat dalam penelitian ini. Jadi setelah kita menghitung dan hasilnya adalah 59,5%, jadi kita harus tahu sisa dari 59,5% ini teman-teman, untuk menyimpulkan kesimpulan yang selanjutnya. Oke, yang terakhir aspek analis. Di sini ada uji partial T. Memang uji partial T di sini kita menggunakan koefisien juga. Koefisien bisa kita lihat dia di SPSS. Koefisien SIP ini adalah koefisien. Nah, untuk koefisien ini di sini kita mempunyai rumus seperti ini. T tabel sama dengan N kurangi jumlah variabel, yang mana N sendiri adalah jumlah responden kita 91. Lalu untuk jumlah variabel kita adalah 4, X1, X2, X3 ditambah Y sama dengan 4. Lalu 91 dikurangi 4 adalah 87. Oke, kita ingat-ingat ya 87. Lalu kita ke Excel. Di sini kan sudah ada 1,98827. Lalu kita ke Excel langsung. Nah, kita ke Excel. Nah, ini kita kasih warna ungu di nomor 87 di barisan DF.
berarti tabel kita adalah 1,98827. Jadi sudah kita tulis ya. Lalu untuk penarikan kesimpulan, untuk syarat penarikan kesimpulannya adalah jika T hitung itu lebih besar daripada T tabel, maka H1 diterima. Dan taraf signifikasinya itu lebih kecil daripada 0,05. Tetapi jika T hitung itu lebih kecil daripada T tabel, maka H0 diterima. Lalu dan taraf signifikansinya itu lebih besar daripada 0,05 atau H0 diterima, dan H1 ditolak. Oke, langsung saja kita ke ujinya. Di sini ada 3 karena saya kan mempunyai 3 variabel x-nya ya teman-teman. Oke, di sini ada yang pertama adalah uji hipotesis variabel x1 terhadap y, yang mana terhitungnya adalah sama dengan min 0,299. Oke, terhitungnya di sini adalah 0,299. Kita cari, nah ini terhitungnya, kita cari x1 nya 0,299. Nah, kita bandingkan min 0,299 ini apakah lebih besar daripada 1,98827? Ya, pastinya tidak. Min 0,299 ini lebih kecil daripada T tabel, yang mana T tabel ini sejumlah 1,98827. Jadi kesimpulannya tidak terdapat pengaruh makanan instan terhadap tingkat kesehatan secara signifikan. Untuk yang kedua teman-teman adalah uji hipotesis variabel x2 terhadap y. Setelah tadi x1, lalu di sini adalah x2. Untuk x2-nya perhitungnya kita bisa lihat perhitungnya dari x2 adalah 4,639. Oke, betul. Nah, 4,639 ini baru lebih besar daripada T tabel, yang mana T tabel kita adalah 1,98827. Jadi T tabel kita T hitung kita lebih besar. Jadi kesimpulannya terdapat pengaruh pengawet buatan terhadap tingkat kesehatan secara signifikan. Yang mana bisa kita lihat ya, jika T hitung itu lebih besar, maka H1 diterima. Yang terakhir di sini adalah uji hipotesis variabel x3 terhadap y. Sebelumnya kita sudah membahas variabel yang x2 dan x1 terhadap y. Sekarang adalah x3, yang mana terhitung dari x3 adalah 2,078 yang pastinya lebih besar dari T tabel 1,98827. Jadi kesimpulannya masih sama seperti yang x2 terhadap y, terdapat pengaruh pewarna buatan terhadap tingkat kesehatan secara signifikan. Nah, sudah sampai segitu. Kita sudah mencapai akhir pembahasan teman-teman. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Mungkin jikalau ada salah pembahasan atau salah pengertian dari teman-teman, bisa boleh teman-teman izin membenarkan, tidak apa-apa, karena sejatinya kita kan memang manusia, tempatnya salah dan apa. Saya langsung akhiri saja ya di sini. Saya akhiri pembahasan saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi diri saya dan bagi orang lain, dan semoga pembelajaran ini selalu terletak dan selalu terkenang di hati, akal, dan pikiran kita. Saya mohon maaf atas kesalahan saya jika ada kesalahan menurut dari pembahasan saya atau tingkah laku saya atau perkataan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.